Ya, selanjutnya adalah kita ingin membahas tentang ukuran pemusatan dan penyebaran data pada statistika. Ukuran pemusatan dan penyebaran data ini digunakan untuk mengetahui secara deskriptif data yang nantinya akan kita lakukan suatu penelitian atau akan kita hitung datanya. Nantinya gambaran yang ada pada pemusatan dan penyebaran ini akan kita gunakan sebagai gambaran secara deskriptif terhadap data yang ada. Kita langsung saja pada contohnya. Nantinya untuk ukuran pemusatan data dibagi ke dalam dua jenis, yaitu ada yang data tunggal dan juga ada yang data berkelompok. Yang pertama kita yaitu untuk data yang tunggal terlebih dahulu. Contohnya di sini ada data nilai ujian mahasiswa adalah sebagai berikut. Di sini ada data nilai dari ujian mahasiswa. Di sini ada 15 data, yaitu secara sederhana yaitu bilangan bulat di sini ya. Untuk pemusatan data nanti yang kita cari adalah ada mean, median, dan juga ada modus. Di mana mean itu artinya adalah nilai rata-rata dari data yang kita mau cari. Median adalah nilai tengah dari data tersebut, dan modus adalah nilai yang paling sering banyak muncul. Nah, teman-teman pasti sudah sering mendengar dan sudah bisa beberapa menghitung untuk mean, median, dan modus. Karena biasanya pada tingkat SMP atau SMA pun kita sudah membahas untuk istilah mean, median, dan modus. Kita langsung saja pertama yaitu untuk mean. Mean atau nilai rata-rata. Kita dapat mencarinya dengan rumus X bar sama dengan sigma XI dibagi N. X bar di sini ada mean dan sigma XI adalah untuk jumlah dari nilainya, dan N di sini adalah totalnya atau ada berapa datanya, banyaknya data. Nah, sekarang caranya adalah untuk sigma XI-nya di sini kita lihat penjumlahan total dari datanya. Kalau kita lihat di sini ada 15 data, tinggal kita jumlahkan saja. 5 ditambah 5 ditambah 5 sampai ini ditambah terus semuanya sampai nanti di akhir ditambah 10. Kalau kita totalkan di sini jumlahnya adalah 107. Kemudian dibagi N. N itu adalah banyaknya data. Banyaknya data di sini ada 15. Maka untuk X bar adalah 107 dibagi 15. Itu adalah 7,13. Jadi, mean untuk data ini nilai rata-ratanya adalah 7,13. Kemudian yang kedua adalah median. Median di sini artinya adalah nilai tengah. Dari data di sini nanti kita cari berapakah nilai tengah dari data tersebut. Nah, ada rumus awalnya untuk median, yaitu ada data ganjil. Ketika datanya ganjil, maka cara mencarinya adalah XN ditambah 1 dibagi 2. Jadi datanya ada berapa ditambah 1 dibagi 2, maka urutan tersebut akan menjadi nilai median. Tetapi jika datanya itu jumlahnya genap, maka untuk mencari mediannya adalah XN dibagi 2 ditambah XN dibagi 2 ditambah 1 dibagi 2. Nah, itu untuk datanya yang genap. Tapi ada cara mudahnya untuk mencari nilai median untuk data ganjil. Misalkan di sini ada 15 data yang ingin kita cari, maka tinggal kita urutkan dari data yang paling terendah sampai data yang paling tertinggi. Karena ini kebetulan datanya memang sudah berurut mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi, maka kita tinggal mencarinya saja untuk Q2, di mana Q2 ini artinya adalah kuartil kedua. Kuartil kedua itu adalah nilai dari median.
Selain kita bisa mencari kuartil kedua, kita juga bisa mencari kuartil pertama dan kuartil ketiga. Kita mencari kuartil kedua saja dulu untuk yang nilai median atau nilai tengah. Karena di sini datanya ada 15 atau data ganjil, kita gampang sebenarnya. Tinggal kita cari saja tengah-tengahnya. Pasti kita dapat tengah-tengahnya, yaitu angka 7. Karena ke kiri ada 7 data dan ke kanan juga ada 7 data. Maka nilai angka 7. Kemudian untuk kuartil pertama ini hanya tambahan saja ya. Jadi ketika kita sudah mendapatkan kuartil kedua, maka ada 7 data di samping kiri. Sudah pasti dari 5 sampai 7 ini tengah-tengahnya adalah data yang di sini 6. Berarti kuartil pertama adalah 6. Begitu juga untuk kuartil ketiga, karena ada 7 data di sebelah kanan dan tengah-tengahnya adalah 8, maka kuartil ketiga adalah nilai 8. Tapi untuk mencari median saja, kita hanya mencari yang tengah-tengahnya saja, yaitu 7. Gimana nanti ketika datanya genap? Nah, misalkan contoh datanya di sini ada 4 contohnya ya. Ada 4 di sini datanya contohnya. Ada nilai 5, 5, 6, dan 6. Nah, ketika cuma data 4 yang ini, maka tengah-tengahnya itu kan ada 5 sama 6. Maka nanti buat cari mediannya adalah 5 ditambah 6 dibagi 2 menjadi 5,5 gitu ya. Jadi kalau datanya genap, nanti kita ambil 2 angka yang paling di tengah, dijumlahkan dan dibagi 2. Tapi kalau datanya yang sudah ganjil seperti ini, tinggal kita cari saja angka yang di tengah-tengahnya. Kemudian untuk modus di sini adalah nilai yang paling sering banyak muncul. Untuk data ini sudah pasti ketahuan modusnya adalah angka 8, karena 8 ada 4 kali di dalam data. Tapi untuk modus bisa saja nanti ada 2 angka. Misalkan contoh angka 8 ada 4, angka 7 ada 4. Misalkan ya, berarti nanti modusnya bisa saja 7 dan 8. Tapi karena yang hanya paling banyak di sini 4 angka, yaitu angka 8, maka modusnya hanya angka 8. Nah, itu adalah materi untuk ukuran pemusatan data tunggal. Terima kasih.